Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Uun Unayah CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Cirebon SMP Negeri 1 Suranenggala. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi dari modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Sebelumnya saya sangat berterima kasih sekali kepada fasilitator saya Bapak Anggi Fitri MPD dan kepada pengajar praktik saya Bapak Hadi Romani SPD MPD yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses pembelajaran. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas guna memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan murid dalam belajar yang bisa berbeda-beda, meliputi kesiapan belajar, minat, potensi, atau gaya belajarnya. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang dikembangkan untuk mendukung keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi. Diperlukan suasana lingkungan belajar yang kondusif. Di antaranya adalah mengembangkan komunitas belajar, membangun sikap menghargai, menciptakan rasa aman secara fisik dan psikis, membangun harapan bagi pertumbuhan, membangun mencapai kesuksesan, dan adanya keadilan dalam bentuk karya nyata. Keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi tampak pada proses dan hasil pembelajaran. Indikator pembelajaran berdiferensiasi diantaranya siswa merasa nyaman dalam belajar, adanya peningkatan keterampilan baik segi hard skill atau soft skill, dan adanya kesuksesan belajar dari seorang murid, yaitu murid mampu merefleksikan diri, kemampuannya dimulai dari titik awal pembelajaran sampai peningkatan diri selama proses pembelajaran dan pada akhir pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi yaitu usaha untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid seperti apakah? Yang pertama, kesiapan belajar. Kesiapan belajar ini adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Dan yang kedua, minat belajar. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Dan yang ketiga adalah profil belajar. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Kita bisa gunakan salah satunya atau kita bisa modifikasi dari ketiganya. Yang pertama, strategi konten, yaitu strategi guru dalam membedakan proses pembagian dan format penyampaian konten. Yang kedua, strategi proses. Strategi ini membedakan proses yang harus dijalani setiap murid yang memungkinkan mereka untuk berlatih memahami isi konten. Selanjutnya, strategi produk. Strategi ini mengacu pada kemampuan guru dalam memodifikasi produk hasil belajar, penerapan, dan pengembangan hal-hal yang telah dipelajarinya. Banyak hal baru yang saya pelajari dalam memahami materi demi materi pada setiap modul. Hal yang saya alami adalah banyak sekali perubahan dari cara berpikir saya setelahnya. Paradigma baru yang muncul dalam pemikiran membawa hal positif bagi saya dan lingkungan sekitar. Dan yang saya yakini sekarang adalah bagaimana seorang guru dapat menuntun dan mengantarkan kebahagiaan dan keselamatan murid sesuai kodratnya dan kebutuhannya dengan cara yang manusiawi. Pemahaman saya terhadap setiap materi yang saya pelajari dari modul 1.1 hingga modul 2.1 sekarang ini yaitu pembelajaran berdiferensiasi
yang sangat berkesinambungan. Karena berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang kemerdekaan belajar, di mana dalam membentuk manusia harus dimulai dengan mengembangkan bakat. Guna memenuhi kebutuhan mengembangkan bakat, anak didik harus merasa merdeka. Pembelajaran berdiferensiasi ini adalah strategi dalam mengimplementasikan kemerdekaan belajar. Karena pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan murid dalam belajar yang berbeda-beda meliputi kesiapan belajar, minat, potensi, atau gaya belajar. Dalam setiap kebijakan pasti ada halangan dan rintangan. Ketika kita tetap konsisten terhadap hal positif yang kita miliki, maka ini adalah bentuk kesadaran diri penuh dalam membentuk karakter pribadi yang luhur pada nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Begitu pula dalam mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi di sekolah. Pastinya ada beberapa kendala yang mungkin dihadapi baik dari intern maupun ekstern. Namun, kita balik lagi dengan berpegang teguh dalam meyakini tentang tugas seorang pendidik yang melayani murid dengan sepenuh hati dan memperhatikan segala kebutuhan belajarnya sehingga mereka mampu memerdekakan atas dirinya sendiri. Pembelajaran berdiferensiasi sangat berkaitan dengan modul-modul sebelumnya yang telah saya pelajari. Pada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat pada anak agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Pada pembelajaran berdiferensiasi, guru berupaya memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tersebut. Dan keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.2 yaitu nilai dan guru penggerak. Dalam melakukan, guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi agar murid dapat memenuhi kebutuhannya. Guru penggerak dapat mewujudkan peran sebagai pemimpin pembelajaran melalui pembelajaran berdiferensiasi. Guru penggerak mampu menciptakan pembelajaran yang menyesuaikan dan memenuhi kebutuhan belajar setiap murid. Keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.3 yaitu tentang visi guru penggerak. Untuk mewujudkan visi pendidikan yang berpihak pada murid, guru dapat menyusun visi guru penggerak dengan tahapan baca. Pembelajaran berdiferensiasi dapat digunakan sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid dengan selalu mempertimbangkan kebutuhan belajar murid. Selanjutnya keterkaitan modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.4 yaitu budaya positif. Dengan mewujudkan budaya positif yang di sekolah atau kelas misalnya dengan membuat kesepakatan kelas, maka akan tercipta suasana kelas yang kondusif, nyaman, dan aman untuk pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi akan berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Kesimpulan pada pembelajaran diferensiasi ini adalah implementasi pembelajaran berdiferensiasi yaitu menuntun murid dalam mengembangkan kemandiriannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing sehingga murid mampu bertanggung jawab terhadap proses dan hasil yang diperoleh selama pembelajaran secara optimal. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga bermanfaat. Salam Guru Penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.